Sekarang kita lihat nih apa sebabnya. Kira-kira public distrust itu berpengaruh. Gara-gara itu ya enggak. Setiap hakim ngomong salah aja. Iya kan? Ini misalnya sudah mulai berpihak, ini kan hakim karena enggak netral. Jadi sudah apatis dia terhadap hakim. Gara-gara itu ya marah. Bahkan pengadilan sekelas MK itu tidak luput dari tindakan contempt of court. Ya kan? Pernah kan itu ada perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Kursi itu terbang di depan ruang sidang terhadap hakim MK itu yang berilmu tinggi karena sudah doktor. Itu ada contempt of court baru, yaitu mempublikasikan proses persidangan melalui live streaming. Nah, itu diatur. Jadi tidak boleh itu wartawan datang dia langsung live menyiarkan sidang. Itu ada pasalnya di KUHP baru. Nah, sementara pers itu kan bebas membuat berita segala macam, tapi bisa kena contempt of court karena pasal tadi itu. Kecuali izin dulu. Makanya nanti teman-teman sisa kalau mau foto-foto itu izin dulu, karena bisa ditegur. Tidak bisa sembarang, kecuali kita sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Pakailah cara yang keren, kan? Fotonya tidak diketahui. Silent boleh, handphone silent di pengadilan boleh. Kalau sudah silent apa susahnya memfoto, ya kan? Ini saya kasih bocoran. Di MK itu kalau kita mau sidang, handphone itu nggak boleh dibawa ke dalam. Laptop boleh, handphone nggak boleh. Karena nanti kalau di pengadilan di dalam ruang sidang bawa handphone, dia selfie aja. Banyak kejadian itu, bikin live di channel YouTube-nya gitu kan, dititipkan. Saya punya 2 handphone, walaupun jadul-jadul semua, punya 2 handphone. Saya titipkan 1. Yang 1 saya bawa ke dalam. Petugas itu kan maunya pokoknya handphone titip 1 aja, nggak dia cek lagi. 1 lagi masuk ke dalam ruang, walaupun nggak dipakai. Artinya mau dikatakan bahwa sistem keamanan ini yang ketiga, ya, sistem keamanan khususnya terhadap hakim di pengadilan itu masih lemah. Harusnya diperiksa, dicek. Ada metal detektor di ruang sidang, ya kan? Di MK itu coba lihat, ada nggak metal detektor di pengadilan negeri? Pernah nggak ke pengadilan? Tidak ada kan? Yang ada overhead proyektor yang ada. Metal detektor nggak ada. Itu adanya hanya di MK, itu pun di pintu masuk utama. Di ruang sidang nggak ada lagi. Nggak ada bunyi dia. Harusnya bunyi ketahuan kan? Saya bawa handphone 1 lagi, itu harusnya disiapkan, ada sistem keamanannya, ya. Termasuk ada logam, kalau bawa pisau itu bisa lolos. Hukum yang ditegakkan aja belum tentu. Ya, penegakan hukum kita itu memenuhi nggak 3 tujuannya? Apa tujuan hukum? Kepastian, kemanfaatan, keadilan. Terpenuhi nggak? Paling cuma kepastian hukum aja. Itu pun ada yang nggak puas, ya nggak? 1 tujuan hukum aja ada yang nggak puas, apalagi tujuan utama penegakan hukum itu keadilan. Ya. Jadi lemah penegakan hukumnya terhadap pelaku-pelaku ini, tidak banyak. Itulah yang kira-kira menjadi penyebab kenapa PMKH itu masih terus terjadi. Termasuk juga lemahnya itu adalah ini pasal-pasal yang dikenakan terhadap pelaku. Harus menunggu ada laporan. Kalau itu delik biasa, haruskah ada pengaduan? Tidak. Ini kalau nggak mengadu korbannya, tidak ada proses, apalagi penegakan hukum. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ini mencegah dulu ya. Mana dulu mencegah kita atau menangani? Mencegah dulu. Kalau dicegah nggak bisa baru, ya kan? Makanya pencegahan dulu. Bagaimana cara mencegahnya? Ini pandangan
pandangan sementara ya. Satu, perbaikan citra hakim dan pengadilan. Citra hakim dan pengadilan terus diperbaiki. Caranya, tegakkan kode etik dan buat putusan yang berkualitas. Dua ini terjadi nggak? Penegakan kode etik, ada masalah nggak? Teman-teman yang ada proyek dengan KY ini harus mengkritisi itu, ya, soal penegakan kode etik. Kenapa? Karena kewenangan KY melakukan penegakan kode etik itu sebenarnya seperti macan ompong. Ini bukan karena KY nggak ada ya, kalau ada pun KY saya sampaikan macan ompong. Kenapa? Dia bisa mengadili hakim yang diduga melanggar kode etik. Mengadili itu maksudnya memeriksa, ya kan? Bisa nggak dia menjatuhkan sanksi? Nggak bisa. Rekomendasi ke Mahkamah Agung. Tuh. Jadi gagah di awal, memanggil, memeriksa, mencari bukti segala macam. Ketika akan dia non palu, dipecat, mutasi, rekomendasi yang dibuat oleh KY ke MA. Artinya gimana? Yang namanya majelis etik, ini kalau kita lihat perbandingannya, kebetulan di UIN itu saya juga mengajar etika profesi hukum. Itu kode etik setiap profesi hukum itu beda proses penegakannya. Notaris, bagaimana proses penegakannya? Itu bisa karena ada pengaduan, bisa karena temuan langsung dari Dewan Kehormatan Notaris. Ya. Advokat harus nunggu pengaduan dulu. Jadi kalau tidak ada orang mengadu ke Dewan Kehormatan Advokat, tidak akan pernah advokat itu diadili. Hakim juga harus ada pengaduan. Cuman bedanya kalau advokat itu bisa memberhentikan, Dewan Kehormatan Advokat bisa memberhentikan advokat, Todung Mulia Lubis diberhentikan oleh Dewan Kehormatan. Tapi kalau hakim, pemecatan hanya milik dari Mahkamah Agung. Tidak bisa KY itu memecat. Jadi kalau kita komparasikan mestinya seperti Dewan Kehormatan Advokat lah. KY bisa memberhentikan ketika dia yang memeriksa. Kan sekarang yang berwenang memeriksa hakim yang diduga melanggar kode etik itu dua, KY dan MA. Bisa bersama. Kalau MA ya mungkin karena itu internalnya kan, ya bisa saja tidak terlalu memberikan efek jera misalnya kan. Tidak terlalu berat sanksinya. Tapi kalau hakim, pemecatan hanya milik dari Mahkamah Agung. Tidak bisa KY itu memecat. Jadi kalau kita komparasikan mestinya seperti Dewan Kehormatan Advokat lah. KY bisa memberhentikan ketika dia yang memeriksa. Kan sekarang yang berwenang memeriksa hakim yang diduga melanggar kode etik itu dua, KY dan MA. Bisa bersama. Kalau MA ya mungkin karena itu internalnya kan, ya bisa saja tidak terlalu memberikan efek jera misalnya kan. Tidak terlalu berat sanksinya. Tapi kalau KY mestinya dia punya kewenangan. Tapi ini tidak. Belum lagi komponennya. Komponen Majelis Kehormatan itu banyak yang dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak kemudian tidak punya komposisinya. KY itu lebih sedikit dari MA. Jadi ketika akan memutuskan itu selalu kalah KY, kalah suara. Jadi itu yang pertama, mencegah. Kedua, standar keamanannya diperbaiki. Harus ketat. Ya. Pakai metal detektor setiap pengadilan itu. Kalau masuk pakai bunyi misalnya kan. Ya. Itu belum dilakukan. Penting agar PMKH itu bisa dicegah. Memperbaiki standar keamanan. Ya. Prosedur. Nah ini ada di peraturan KY. Prosedur penanganan PMKH. Pokoknya saja di sini adalah caranya ada dua. Cara penanganan PMKH ada dua. Satu langkah hukum, dua langkah lain. Nah, jadi langkah hukum lawannya langkah lain.
atau langkah non hukum lah ya. Langkah hukum itu meliputi melaporkan, ya. Jadi melaporkan pelaku PMKH pada penegak hukum dan memantau prosesnya. Ini nanti harus melalui pleno. KY harus rapat pleno dulu, seperti tadi disampaikan. Kalau plenonya mengatakan ini ada indikasi PMKH, baru KY membuat laporan ke penegak hukum. Bayangkan kalau plenonya itu berbulan-bulan, maka bisa dibayangkan PMKH itu akan berbulan-bulan juga prosesnya akan diselesaikan. Langkah lain, yang ini menarik ini, KY berkoordinasi. Nah, ini langkahnya itu koordinasi, KY yang melakukan ya, mediasi, konsiliasi dan atau somasi untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi cara atau langkah yang ditempuh oleh KY dalam menghadapi PMKH itu, langkah hukum melaporkan ke aparat penegak hukum. Yang kedua adalah langkah lain. Bentuknya itu tadi, koordinasi, mediasi, konsiliasi dan atau somasi. Ada yang pernah dengar nggak nih langkah lain ini biasanya ditemukan dalam proses apa? Yang langkah lain. Kalau langkah hukum kan jelas lapor ke pengadilan, ke penegak hukum. Kalau langkah lain ini biasanya mekanisme penyelesaian apa? Non litigasi, ya. Non litigasi. Disebut apa itu yang non litigasi? ADR, ya, Alternative Dispute Resolution. Penyelesaian di luar pengadilan. Nah, kita sampai pada bagian akhir dari presentasi saya ini. Ya. Pertama, sanksi atas PMKH yang diatur dalam KUHP itu tergolong tindak pidana biasa. Ini KUHP, bukan KUHP baru. Nanti coba teman-teman cek KUHP baru itu pasal 279 sampai 281. Itu ada yang merupakan delik aduan. Nah, ya. Tapi karena KUHP baru masih belum berlaku, maka konteks diskusi kita tentu KUHP sekarang. Ini masih delik biasa nih semuanya, pasal-pasal tadi. Kemudian penanganan PMKH harus melalui pendekatan baik persuasif maupun kuratif. Cegah dulu, baru ditindak. Ya. Bentuknya pencegahan dan penindakan. Nah, ini poin pentingnya adalah penanganan PMKH oleh KY melalui langkah lain. Nah, ini harusnya ditempatkan dalam konteks pencegahan. Konteks pencegahan, bukan alternative dispute resolution. Kenapa? Apa logikanya? Kok tidak alternative dispute resolution PMKH ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa konteksnya pencegahan bukan penanganan melalui mekanisme alternatif dispute resolution? Apa logikanya? Tadi, delik biasa, kejahatan biasa itu nggak ada damai. Mediasi tujuannya untuk apa? Damai kan? Didamaikan, ada mediator, ada penengah. Ada pelapor, ada terlapor. Dimediasi. Ujungnya kalau tercapai mediasi, damai. Kalau damai mungkin nggak prosesnya lanjut. Nah, ini delik biasa. Kecuali delik aduan. Nggak dilaporkan karena, ya contoh delik aduan itu apa misalnya? Suami memukul istri. Delik aduan kan? Atau anak mencuri uang bapaknya. Itu kan delik aduan. Lapor ke polisi, nanti kalau dicabut oleh bapaknya, berhenti. Damai dia. Kalau delik biasa kan nggak mengenal damai. Dia hanya mengurangi hukuman. Itu delik biasa. Jadi ini agak riskan. Penanganan melalui langkah lain berupa mediasi, koordinasi, konsiliasi, dan somasi ini yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Maka menurut saya langkah lain ini mestinya direview lah, ya. Kan ada judicial review. Kalau ini apa nih? Ini mungkin executive review lah dari KY. Tak perlu juga nih, karena kalau seperti ini nanti akan banyak PMKH itu yang didamaikan. Karena ini diatur dalam peraturan KY. Kecuali kali ini diproyeksikan untuk
PMKH yang ada di dalam KUHP baru. Sementara ini 2013, kan berarti bukan KUHP baru pemicunya. Belum ada tuh KUHP baru di 2013. Ya. Jadi dalam konteks KUHP sekarang ini kurang tepat. Kalau ada langkah lain berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi dan semacamnya. Langkah lain boleh, tapi konteksnya pencegahan, mencegah. Kalau mencegah kan berarti PMKH belum terjadi. Baik, itu saja dari saya. Kalau ada komen, tanggapan atau pertanyaan atau protes, dipersilakan.